Pesugihan juga ini yang katanya untuk meningkatkan derajat, sejatinya itu malah si pelaku pesugihan tersebut malah ketika sudah terbongkar kedoknya, malah menjadi orang yang tidak berderajat sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahi rezeki yang melimpah dan juga selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan semua usahanya. Amin. Amin. Rabbal alamin. Kali ini kita ngomongin soal pesugihan, tapi sebelum kita bercerita, saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah terjadinya gempa di Sumedang. Semoga semua yang terkena musibah tersebut diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Rabbal alamin. Pesugihan itu adalah sebuah jalan pintas yang sangat tidak dianjurkan dan sangat dilarang dalam agama manapun. Karena pesugihan adalah sebuah tanda bahwasannya sang penganut pesugihan adalah orang yang sama sekali tidak mengindahkan agama, baik agama pun, agama manapun. Karena pesugihan itu tidak ada satupun agama di Indonesia ini yang mengizinkan atau menghalalkan sebuah pesugihan. Banyak alasan bagi orang-orang untuk melakukan pesugihan. Ada yang karena kemiskinan, ada juga yang karena ingin derajatnya meningkat, padahal sejatinya, ternyata kekayaan yang mereka dapatkan juga itu bukanlah suatu yang istilahnya abadi ya, atau istilahnya langgeng, tidak. Karena biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan itu ketika si pelaku ini meninggal dunia, maka biasanya kekayaan yang didapatkan oleh oknum tersebut tidak akan bisa dinikmati oleh keturunannya. Selain itu, pesugihan juga ini yang katanya untuk meningkatkan derajat, sejatinya itu malah si pelaku pesugihan tersebut malah ketika sudah terbongkar kedoknya, malah menjadi orang yang tidak berderajat sama sekali, baik di mata manusia, di mata keluarga, dan orang-orang di sekelilingnya, apalagi di mata Tuhannya. Seperti yang dialami oleh seorang lelaki yang kita sebut saja namanya dengan nama Bung Oon ya. Jadi di sini kita samarkan namanya juga tempat lokasinya, juga tempat pesugihannya untuk menjaga privasi dari orang-orang yang terkait oleh oknum tersebut. Jadi Bung Oon ini adalah seorang laki beristri yang mempunyai, dikala dia melakukan pesugihan itu, dia sudah mempunyai anak, yaitu kira-kira berusia sekitar 25 tahunan. Jadi karena selama hidupnya berumah tangga itu belum bisa memberikan kebahagiaan atau kesejahteraan hidup bagi anak istrinya. Walaupun sudah dia mencoba, Bung Oon ini mencoba kesana kemari untuk mencari pekerjaan lebih layak, namun mungkin karena belum saatnya diberi rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belum juga mendapatkan pekerjaan yang bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya. Sehingga dengan demikian kehidupannya selalulah berada dalam kekurangan. Bahkan kadang-kadang mereka itu makan satu hari hanya satu kali. Nah, dengan rasa penderitaan yang dialami oleh keluarga Bung Oon ini, Bung Oon suatu ketika merasa, gimana ya kalau aku mencari pesugihannya,
Namun rencana ini tidak pernah ia cetuskan kepada istrinya ya. Jadi dia dengan diam-diam mencari kesana kemari informasi tentang pesugihan yang dimana bisa dia dapatkan. Jadi singkat ceritanya, dia dapatlah suatu tempat di mana dia bisa mendapatkan pesugihan tersebut. Kemudian dia permisi kepada istrinya, dengan berbohong dia katakan bahwasanya dia ingin merantau untuk mencari pekerjaan di tempat di daerah atau di daerah lain. Jadi si Bung Oon tadi pun setelah mendapat izin dari istrinya dan kemudian dengan cara berhutang kepada saudara dan tetangganya untuk membiayai perjalanan dan untuk melengkapi atau memenuhi syarat-syarat pesugihan yang dibutuhkan, mereka pun berhutang kepada sanak saudara dan para tetangganya. Setelah dia dapat dana itu dan dia permisi dan diizinkan oleh istrinya, maka Bung Oon pun pergilah ke tempat di mana yang dia tuju itu, yaitu tempat pesugihan yang tidak usah kita sebutkan di sini ya. Jadi setelah beberapa saat dia pergi dari kampungnya, atau yang dia katakan merantau kepada istrinya, itu ada sekitar 1 bulan 2 bulan itu, kemudian dia kembali kepada istrinya ke kampung halamannya dan dia mulailah membuka sebuah usaha kecil-kecilan, yaitu berdagang keliling. Dan menurut apa yang dagangan diikat oleh si Bung Oon ini pun juga ini kita rahasiakan ya, untuk supaya tidak terdeteksi siapa si Bung Oon ini. Jadi setelah berdagang keliling, dia makin hari makin meningkat, dagangannya makin meningkat, dan secara otomatis keadaan ekonomi keluarganya mulai sedikit naik, dan mereka tidak pernah lagi kelaparan. Ya, makan 3 kali 1 hari dengan menu yang cukup, yang baik. Dan si istrinya pun merasa senang karena anak-anaknya bisa sekolah seperti anak-anak lainnya dan juga bisa makan memenuhi gizi yang diperlukan bagi anak-anaknya. Namun si istri tidak mengerti, tidak tahu bahwasanya setelah pulang dari perantauannya, Bung On ini telah melakukan sebuah pesugihan. Cuma pesugihan yang dianut oleh Bung On ini memang tidak seperti pesugihan biasanya ya, yaitu harus mempunyai kamar yang khusus di rumahnya, harus melakukan ritual khusus di kamar itu. Ini tidak. Dia selalu melakukan ritualnya itu ketika dia ingin memenuhi tumbal yang dibutuhkan atau yang menjadi persyaratan oleh pesugihannya itu, yaitu selama setiap malam Jumat Kliwon, maka dia akan melakukan ritual. Yang mana ritualnya itu adalah melakukan hubungan seksual kepada wanita yang masih perawan. Dan darah keperawanan itulah yang dipersembahkan kepada junjungannya atau sesembahan si Bung On tadi ini. Namun, bukan hanya di situ saja. Setelah dilakukannya hubungan seksual itu, maka si wanita itu pun akan merasa tubuhnya itu kehilangan tenaga. Karena seluruh darahnya itu disedot atau dihisap atau dihirup oleh makhluk yang menjadi junjungan atau sembahannya si Bung On ini. Yang mana dikala melakukan persetubuhan itu, makhluk yang menjadi sesembahan si Bung On itu akan masuk ke dalam tubuh Bung On ini. Sehingga dalam persetubuhan itu, ternyata memang si Bung On ini tidak merasakan nikmatnya persetubuhan itu, tetapi makhluk sesembahannya itulah merasakan kenikmatan. Yang mana menurut dari teman pelaku ini, semuanya itu adalah merupakan sebuah sosok yang pernah diceritakan oleh Bung On ini kepada teman akrabnya. Jadi teman akrab Bung On ini menceritakan bahwasanya sesembahannya Bung On ini adalah merupakan suatu makhluk yang sangat besar, tinggi besar, berbulu lebat hitam, dengan mata yang merah menyala, dan dengan taring yang panjang mencuat keluar, juga selalu meneteskan air liur yang berbau busuk. Itulah sesembahan si Bung On ini. Dan sesembahan ini mewajibkan setiap malam Jumat Kliwon Bung On ini harus mempersembahkan darah keperawanan dari perempuan-perempuan yang digaulinya. Nah, untuk melancarkan aksinya ini, Bung On ini memang dibekali dengan sebuah ajian pemikat atau penakluk hati wanita, di mana dia setiap di waktu mendekati hari H untuk persembahan itu, maka dia selalu akan mendekati wanita-wanita yang menurut dia itu
bisa atau memang masih perawan untuk dijadikan persembahan. Dengan ajian itu, dia akan mudah mendapatkan mangsanya. Dan itu dilakukan setiap sebulan sekali atau setiap malam Jumat Kliwon. Jadi setelah melakukan pesugihan itu, setelah meningkat, mulailah Bung On ini membuka toko material. Menurut cerita si teman siapa, toko material di sana, di sini, di sana, banyaklah dia buka cabang di kota lain, sehingga memang si Bung On ini selama beberapa dekade ya, beberapa tahun setelah dia melakukan pesugihan itu menjadi orang yang sangat kaya dengan banyaknya usaha-usaha yang dia dirikan, tidak hanya di kota dia tempat tinggal, tetapi juga di kota-kota lainnya. Dan istrinya tidak tahu, karena memang si Bung On ini nggak akan pernah mengaku pada istrinya bahwasanya apa yang dia dapat itu adalah merupakan sebuah hasil dari sebuah pesugihan. Jadi setelah beberapa tahun, bayangkan saudara kawan-kawan semua ya, setiap satu Jumat Kliwon dia mempersembahkan satu perawan. Dan perawan yang disetubuhnya itu setelah dilakukan persetubuhan merasa lemas karena darah yang terhirup tadi itu ya, kemudian kesehatannya semakin lama semakin menurun, karena tidak hanya di malam Jumat Kliwon itu aja si makhluk itu masuk ke tubuh si Bung On tadi ya. Memang Bung On itu melakukannya sekali aja kepada perempuan itu, tapi setelah itu ditinggal. Namun si makhluk tadi itu akan selalu mendatangi ketika dia mau melakukan persetubuhan, maka dia akan mendatangi korban yang telah dipersembahkan oleh si Bung On tadi. Jadi Bung On tadi cuma sekali ya, Bung On tadi. Tapi makhluk tersebut ketika dia mau ke masa dia akan mendatangi si perempuan tersebut. Dan perempuan itu semakin lama semakin kehilangan kesehatannya dan akhirnya meninggal dunia. Dan begitu selalu korban atau mangsa yang ditumbalkan oleh Bung On tadi akan selalu mengalami hal tersebut, yaitu kehabisan tenaga, lama-lama kehilangan darah, kesehatan makin buruk, dan meninggal dunia seperti itu. Jadi dalam beberapa tahun Bung On ini melakukan pesugihan itu, bayangkan berapa korban yang dia berikan sebagai tumbal kepada sesembahannya. Nah, di sini kita mengkaji ya, betapa pesugihan itu ya, bentuknya apapun itu adalah hal yang merugikan bagi orang lain. Dan pesugihan ini adalah sebuah tindakan yang sangat pengecut bagi orang yang ingin kaya, ingin dihormati, ingin ditinggikan derajatnya, namun dia mengorbankan orang lain tanpa secara sembunyi-sembunyi. Jadi dia mengorbankan orang lain secara sembunyi-sembunyi. Masih mending istilahnya itu perampok. Dia ingin banyak dapat harta, dia datangi rumah, dia rampok, sudah. Tapi ini berkelanjutan, dan itu menjadi dalam pikiran banyak orang bahwa pesugihan ini juga ada suatu tindakan bejat yang pengecut. Kita lanjutkan ceritanya. Nah, setelah dari umur 25 tahun tadi yang melakukan pesugihan, bertahun-tahun kemudian, sampailah dia memasuki masa umur 60-an, 70-an, di mana Bung On tadi itu sudah mulai melakukan persembahan itu, mulai tidak bisa menepati janjinya kepada persembahan itu. Nah, disitulah timbul malapetaka bagi Bung On tadi. Jika dia tidak bisa memberikan persembahan darah perawan tadi dikarenakan ketuaannya, maka sesembahannya tadi itu akan menghukumnya dengan sebuah hukuman yang sudah dibuat dalam perjanjian mereka. Jadi Bung On ini pada suatu ketika di mana umurnya di masa itu mencapai 70-an, dan untuk kesekian kalinya dia tidak bisa memberi tumbal persembahan darah perawan kepada junjungannya. Nah, di situ dia mengalami sakit yang sangat parah. Seluruh tubuhnya itu merasa seperti terbakar, itu gosong, terbakar melepuh-melepuh seperti orang terbakar. Padahal itu tidak ada hal apapun yang membakar tubuhnya. Tapi setelah dibawa ke sana kemari, ke dokter sana, ke dokter sini, vonisnya adalah luka bakar tingkat level yang tinggi, sehingga itu sulit untuk disembuhkan. Jadi betapa menderitanya si Bung On tadi di masa tuanya.
Padahal sementara kekayaan atau harta yang didapatkannya itu hanya bisa dinikmatinya sekian tahun. Katakanlah dari 25 tahun umurnya sampai 70 tahun. Itu baru sekitar 45 tahun dia nikmati harta kekayaannya itu. Namun kesengsaraan yang dialaminya dimulai dari tubuhnya yang seperti mengalami luka bakar tadi, itu tidak hanya di situ. Nah, ketika dia sampai pada ajalnya dan ketika para pemandi jenazah itu membuka seluruh tubuhnya untuk dimandikan pakaiannya, itu terlihatlah alat kelaminnya yang seperti busuk. Ternyata setelah dia tidak bisa memberikan tumbal kepada junjungannya, junjungan tersebut sesembahnya itu menghukumnya dengan tubuh yang terbakar tadi, juga kelamin yang busuk selama sekitar 3 tahun. Jadi dia sangat menderita. Namun rahasia pesugihannya tetap tidak dia bongkar kepada istrinya. Kenapa? Dia malu kepada anak-anaknya, malu kepada istrinya kalau dia ketahuan. Nah, di mana yang tadinya niatnya itu untuk meninggikan derajatnya di mata keluarganya, mata istrinya, tapi ternyata dia berada di level yang paling rendah akhirnya. Setelah istrinya tahu dari mana kawannya itu yang menceritakan kepada istrinya, kok istrinya bertanya kepada kawan akrabnya, yang mana dia pernah cerita si Bung Oon ini kepada kawannya. Dia bertanya kepada, katakanlah namanya ini Bung Sueb, katakannya. Istrinya bertanya kepada Bung Sueb, kemana ini kawanmu ini, sudah kubawa kemana-mana berobat, namun tidak bisa sembuh. Sebenarnya apa yang terjadi kepada suamiku ini? Tanya istrinya Bung Oon ini kepada Bung Sueb. Dan Bung Sueb bercerita bahwasannya suami ibu itu melakukan pesugihan. Istrinya Bung Oon tadi masih tidak percaya, karena bagaimana Bapak tahu suami saya melakukan pesugihan? Karena kepada saya lah dia bertanya di mana harusnya menemukan tempat untuk melakukan ritual pesugihan. Dan waktu itu saya sudah kasih tahu, saya kasih saran bahwasanya itu adalah jalan yang sangat buruk bagi orang yang ingin mencapai kekayaan, karena itu adalah jalan pintas yang sangat dilarang agama. Tidak ada, kembali saya katakan bahwa tidak ada agama manapun yang ada di Indonesia ini menghalalkan cara pesugihan. Itu saya beritahu, tapi dia ngotot untuk meminta saya untuk memberitahunya di mana titik itu. Akhirnya saya kasih tahu di mana titik, dan kemudian dia melakukan pesugihan yang saya antarkan ke tempat tersebut. Nah, si istri tadi merasa sangat itu menyesal, kok mau suamiku melakukan ini padahal aku tidak menuntut apa-apa darinya di waktu mereka kami susah itu. Aku nggak pernah nuntut untuk dibelikan ini, belikan itu. Aku sudah cukup dengan perjuangan yang dia bisa memberi kami makan, sudah cukup. Tapi itulah manusia, itu selalu merasa kurang dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rezekinya. Padahal itu adalah sebuah ujian, di mana orang miskin itu adalah sebuah ujian, di mana kekayaan itu juga sebuah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketabahan, kesabaran untuk mengelola atau bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Bung Oon tadi pun dikebumikanlah secara normal, ya dia mengakunya sebagai agama Islam ya, pengakuannya, maka dijalankanlah pemakamannya secara Islam. Namun apa yang dialami Bung Oon tadi tidak hanya sampai sebatas badan dengan luka bakar, dengan kemuliaan yang busuk, tapi juga ternyata setelah dikebumikan itu timbul api yang menyala dengan tiba-tiba dari kuburan Bung Oon tadi. Dan terdengarlah suara minta tolong yang sangat dahsyat dari dalam kuburan Bung Oon tersebut. Jadi begitu kawan-kawan, sebuah pesugihan itu tidak akan bisa mengangkat derajat manusia. Sebuah pesugihan itu tidak akan bisa menenangkan hati manusia. Kalaupun dia dapat ketenangan, kalaupun dia dapat kekayaan, itu sifatnya hanya sementara. Dan biasanya itu tidak akan bisa dinikmati oleh ahli warisnya. Baik kawan-kawan, demikian cerita tentang sebuah pesugihan yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan dengan cerita ini kawan-kawan dapat mengambil hikmah atau pelajaran bahwasanya terimalah dari Allah, bersyukurlah dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah itu sebagai jalan ibadah dan untuk memperkuat keimanan kita kepadanya.
Kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.